Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi sama gue, Pen Mulyana. Terima kasih yang masih setia dengerin, dan buat lu yang baru pertama kali dengerin gue ngomong, gue Pen Mulyana. Di sini gue banyak cerita, sebetulnya banyak cerita tentang buku-buku yang gue baca. Cuma kadang-kadang gue juga mengomentari berita-berita yang hangat, yang sedang beredar, yang gue tahu gitu loh ya. Yang gue tahu kayak kemarin tentang Eiger kayak gitu. Dan sekarang gue mau ngebahas, mungkin agak sedikit telat ngebahas tentang status WhatsApp gitu loh ya. Sejak awal gue tidak memandang bahwa yang dilakukan oleh WhatsApp itu adalah sesuatu hal yang negatif. Ini berkaitan dengan big data yang dia miliki, dan gue lihat dari awal kecenderungan WhatsApp itu yang ingin dia ubah bukan WhatsApp personal, tapi WhatsApp bisnis yang akan berubah nanti, algoritmanya mengikuti algoritma Instagram. WhatsApp bisnis, jadi kita itu bisa membuat status dan di-share berdasarkan profil yang kita miliki ke para pengguna WhatsApp personal. Sejak awal sih gue melihat WhatsApp akan ke situ arahnya gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa banyak para netizen, banyak para warganet yang istilahnya cepat mengambil kesimpulan bahwa WhatsApp akan mengambil data pribadi kita. Sebetulnya tanpa WhatsApp bilang kayak gitu pun, WhatsApp sudah mengambil data pribadi kita. Servernya dia yang punya, dia sudah punya database kekuatannya itu. Cuma mungkin dari segi public relation, WhatsApp salah gitu loh dalam mengucapkan itu. WhatsApp blunder. Sebetulnya dia tuh punya niat baik, ingin menolong para UMKM supaya berkembang dalam bisnisnya, yaitu dengan fitur baru, yaitu WhatsApp Ads. Namun, ketika itu dilontarkan, dan salah satu cara untuk mendapatkan WhatsApp Ads itu adalah dengan membongkar algoritma WhatsApp itu sendiri gitu. Bagaimana kita dulu pengguna Instagram tidak ada yang namanya IG Ads, tapi begitu dibeli oleh Facebook, kita semua tahu bahwa Facebook punya algoritma big data yang sangat kuat, yang sangat bagus gitu ya. Sehingga apa-apa yang dibeli oleh Facebook itu akan menjadi big datanya mereka. Nah ini WhatsApp pun begitu sebetulnya, sama aja gitu. Nah, kita lihat ya, WhatsApp itu mengirim 4 pesan. 4 pesan kepada para penggunanya. Nah, ini adalah hal yang wajar ya. Dalam public relation, gue dulu pernah belajar ada yang namanya tell it all and tell it fast gitu ya. Katakan semuanya sejujurnya dan katakan dengan cepat. Nah, WhatsApp mengambil tindakan yang tepat menurut gue ketika dia melihat masyarakatnya gitu mulai banyak huru-hara, mulai banyak demo di sana sini, dan dia memanfaatkan fitur itu. Sebetulnya nggak aneh ketika WhatsApp membuat status, sama aja kan. Kita juga sering melihat status Instagram, begitu ada fitur baru di Instagram, maka Instagram akan mengumumkannya lewat IG Story ya, IG Story. Nah, sama WhatsApp juga melakukan ini untuk klarifikasi bahwa dirinya itu akan tetap berkomitmen, bahwa dirinya itu tetap bersama rakyatnya gitu loh ya, rakyat WhatsApp, para pengguna WhatsApp. Baik, status yang pertama dia mengatakan bahwa kami berkomitmen untuk privasi Anda. Iya, ini kan sebetulnya dari awal juga menurutku sih WhatsApp untuk masalah privasi itu nggak ada masalah, karena apa ya, aneh juga sih kalau kita terus-terusan mengatakan bahwa kita privasinya nggak mau diambil, sementara kita gabung dalam komunitas masyarakat global. Yang kedua, WhatsApp tidak dapat membaca atau mendengarkan percakapan pribadi karena terenskripsi end-to-end. Ya, end-to-end encryption adalah salah satu fitur dari WhatsApp. Yang ketiga, WhatsApp tidak dapat melihat lokasi yang Anda bagikan. Gue agak nggak tahu ya, percaya apa enggak soal ini, karena ya harusnya WhatsApp tahu loh yang algoritmanya, sistemnya itu ada di dia, harusnya tahu sih. WhatsApp tidak membagikan kontak Anda dengan Facebook. Nah, ini betul. Sejak awal emang WhatsApp tidak akan berbagi data sebetulnya dengan Facebook. WhatsApp itu hanya ingin berkolaborasi dengan Facebook dalam hal big data gitu loh. Sementara data pribadinya itu masih dimiliki oleh WhatsApp. Data pribadi kita masih dimiliki oleh WhatsApp, hanya WhatsApp untuk menggunakan algoritma big datanya Facebook, maka WhatsApp harus istilahnya ngasih tahu dulu dong
ini loh data kita yang kita miliki itu kayak gini. Kira-kira kayak gimana nih WhatsApp bisnis supaya rencana di awal untuk membuat WhatsApp Ads itu bisa berjalan. Kira-kira kayak gitu. Ini merupakan satu tindakan yang tepat ya menurut gue, sekali lagi, karena untuk menyelamatkan WhatsApp dari keterpurukan ini harus diselesaikan secara cepat. Kenapa? Karena aplikasi-aplikasi yang lain itu lagi berlomba untuk mendapatkan hati gitu loh, hati pengunjungnya, sebagaimana hari ini kita lihat Eiger gitu loh. Begitu dia mendapatkan bad publisitas gitu, begitu dia mendapatkan publisitas yang jelek, maka pesaing-pesaingnya gitu itu memanfaatkan momen, semuanya memanfaatkan momen. Nah makanya ini hati-hati juga nih buat Eiger. Ini agak campur-campur ya sekarang jadi WhatsApp sama Eiger di konten yang ini. Nggak masalah, yang penting kita belajar tentang satu hal, yaitu publisitas. Jadi WhatsApp menerapkan konsep tell it all and tell it fast. Dia mengatakan semuanya secara jujur dan mengatakannya secara cepat. Nah ini juga Eiger harus mengambil secara cepat, karena isu ini dimanfaatkan oleh pesaing. Berbeda lagi kalau isu ini tidak dimanfaatkan oleh pesaing gitu loh. Misal, gue pernah ngobrol dengan salah satu humasnya Jasa Marga. Jasa Marga itu perusahaan jalan tol, teman-teman. Jalan tol itu dipakai atau nggak dipakai, pesaingnya tuh nggak ada gitu loh. Jadi mau nggak mau ketika lu masuk Jagorawi, ya lu masuk ke jalan tolnya dia gitu. Gak mungkin loh misalkan nih, gue nggak suka nih sama Jasa Marga, gue nggak suka sama jalan tol yang dibangun oleh Jasa Marga, gue mau lewat jalan tol yang lain, gak mungkin. Makanya harus dilakukan oleh Jasa Marga waktu terkena krisis misalkan, ya dia tinggal membiarkan aja, karena Jasa Marga tidak akan mengalami satu hal yang disebut dengan snowballing effect. Snowballing effect itu pernyataan dari mulut ke mulut seperti bola salju yang kelamaan membesar dan lama-kelamaan akan membuat perusahaan itu jatuh. Sementara untuk perusahaan-perusahaan yang single gitu ya, yang dia pesaingannya itu nggak ada atau mau diapa-apain juga ya tetap kayak gitu. Kayak Pertamina misalkan. Pertamina tetap ada humasnya, ada public relationnya gitu. Tapi apakah ketika kita nggak suka dengan Pertamina, kita nggak beli bensin? Nggak mungkin kan? Kita tetap beli bensin. Kita tetap beli. Kita dulu pernah nggak suka ketika Pertamina mengumumkan bahwa premium akan dihapuskan, diganti oleh Pertalite. Apakah ketika kebijakan itu diambil, kita nggak beli? Tetap kok, kita tetap beli. Kenapa? Karena perusahaan itu sendiri gitu, nggak ada pesaingnya. Nah, berbeda dengan WhatsApp yang namanya yang perusahaan ini dimanfaatkan momen kejatuhannya itu oleh pesaing-pesaingnya. Makanya harus segera cepat klarifikasi, harus segera cepat melakukan yang namanya manajemen krisis. Makanya Eiger kalau nggak cepat-cepat melakukan manajemen krisis, menurut gua dia akan pelanggannya diambil oleh pesaing-pesaingnya yang lain. Ya, baik kawan-kawan, mungkin itu aja. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi di sini kita paham ya, sekarang perusahaan itu ada dua gitu. Ada yang namanya perusahaan yang punya persaingan, bahkan mungkin persaingannya itu sangat ketat, sehingga sering disebut dengan red ocean strategi gitu loh ya. Saking bunuh-bunuhannya antar perusahaan sehingga laut itu menjadi merah gitu. Berbeda dengan perusahaan single yang punya karakteristik sendiri gitu loh. Dia meskipun gitu ada terkena krisis, mungkin ya dia akan mengalami penurunan pendapatan, tapi dia tidak akan kehilangan pelanggan, karena basically pelanggannya itu merupakan kebutuhan dasar gitu loh. Ya contoh yang paling mudah adalah Pertamina. Pertamina meskipun dia mengalami krisis, ya orang tetap beli bahan bakar. Gak mungkin orang nggak beli bahan bakar. Orang selama orang itu menggunakan bahan bakar bensin, belum pindah ke listrik gitu, ya dia tetap. PLN juga misalkan, ya perusahaan-perusahaan BUMN itu kadang-kadang yang dimonopoli oleh sendiri, itu tidak begitu penting membuat yang namanya manajemen krisis, meskipun manajemen krisis harus tetap ada. Kemudian kayak Jasa Marga juga begitu ada isu misalkan jalan tol ini
dibuat dengan tanah sengketa, ya nggak mungkin juga ketika jalan tolnya itu, begitu jalan tolnya itu udah jadi, nggak mungkin kita pilih jalan lain. Ya udahlah, gue nggak mau lewat jalan situ, itu tanah sengketa. Ya nggak bisa. Ya. Baik, kawan-kawan, di sini hujan, agak noise juga. Makasih udah dengerin. Sorry ya, akhirnya jadi kayak gini agak jelek karena di sini hujan tiba-tiba deres. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.